Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang sedikit berbeda karena Linux ini tidak merupakan turunan atau menggunakan basis dari Linux yang lain. Ini adalah Linux yang independen. Inilah Solus Linux. Solus yang kita review saat ini adalah Solus versi 4.1 dan menggunakan desktop environment Budgie, di mana desktop environment Budgie ini merupakan desktop environment yang seolah-olah berdiri di atas GNOME dan dikembangkan pada mulanya oleh tim dari Solus itu sendiri. Dan secara ukuran file ISO, Solus 4.1 Budgie ini ukurannya hanya 1,7 GB, sekitar 200 MB lebih besar daripada MX Linux, tapi tetap jauh lebih kecil daripada keluarga Ubuntu atau Pop OS. Nah, di sini kita akan ke halaman utamanya, tempat kita bisa mendownload Solus 4.1. Di sini alamat utama dari Solus Linux adalah getsol.us, get solus gitu. Dan di sini secara tagline, Solus ceritanya adalah operating system that is designed for home computing. Ya, design for everyone atau semacamnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa sudah ada beberapa aplikasi populer yang bisa digunakan, meskipun aplikasi semacam ini sepertinya sudah menjadi standar yang dipakai oleh Linux kebanyakan. Tapi ada yang menarik di bagian about ini. Selain sebagai home computing, Solus juga dimarketingkan untuk for home office, kemudian for developer, for content creator, dan for gamers. Jadi jika Anda gamer dan ingin tampil beda dengan Linux yang independen, mungkin bisa mencoba ini. Lalu kita coba tengok dari sisi popularitasnya terlebih dahulu. Kami masih menggunakan DistroWatch sebagai acuan, meskipun Anda tidak boleh bergantung sepenuhnya pada data yang ada di distrowatch.com. Di sini secara popularitas dia ada di peringkat 9 ya, yang mana itu cukup bagus, masuk 10 besar, tapi itu hanyalah peringkat jumlah pengunjung halaman Solus di website distrowatch.com. Ya, bisa dikatakan bagus, tapi kalau dikatakan akurat mungkin bukan data yang mencerminkan data popularitas keseluruhan pengguna Linux di dunia ini. Makanya kita menggunakan standar yang agak berbeda. Di sini kita membandingkan data DistroWatch dengan data dari Google Trend. Saya membandingkan Solus Operating System dan MX Linux Operating System, yang mana MX Linux ini di peringkat DistroWatch ada di peringkat 1, Solus di peringkat 9, dan ternyata selisihnya memang lumayan besar, sekitar 1:2 atau 3 di sini. Akan tetapi sekali lagi ini hanya masalah popularitas saja. Tentu tidak bisa mempengaruhi keputusan Anda untuk memilih mau menggunakan Solus, menggunakan MX Linux, atau menggunakan Linux yang lain. Tetap saja karena ini adalah free and open source software, Linux itu gratis, silakan dicoba. Jika akan dipertahankan, jika tidak, masih ada ratusan Linux lain yang bisa Anda coba. Kemudian kita tengok dari sisi penggunaan memorinya. Di sini saya sudah menginstal tools standar saya untuk review, yaitu NeoFetch. Dan saat kondisi tidak menjalankan apapun, di sini memori yang digunakan sekitar 447 sampai 570-an. Ya, di sini kalau dibilang ringan, oke lah ringan, tetapi Linux lain seperti MX Linux dan Linux Lite yang sudah saya review di video lain juga ukuran awalnya seperti ini. Kemudian saat menjalankan Mozilla Firefox dengan membuka 3 tab seperti tadi, ukurannya akan membengkak sekitar 1,2 GB. Kemudian saat menjalankan Firefox 3 tab ditambah menjalankan video ditambah menjalankan LibreOffice bawaannya, memori yang digunakan 1,5 GB, yang mana itu masih kategori ringan, karena berarti jika Anda hanya memiliki RAM kurang dari 2 GB, di sini saya alokasikan 1,77 GB, Linux ini masih cocok untuk digunakan dan masih terasa snappy, karena ketika kita pencet seperti ini, responnya terasa ringan sekali, terasa cepat. Padahal Budgie ini pengembangan di atasnya GNOME, dan aplikasi-aplikasi yang ada di sini menggunakan aplikasi-aplikasi GNOME. Misalnya file manager yang ada di sini juga
bawaan dari desktop environment GNOME. Lalu kita tengok kembali di sini untuk aplikasi bawaannya. Secara umum di sini standar yang biasanya ada di desktop environment GNOME, sistem monitor standar, kemudian onboard system tool, paling di sini ada baji desktop setting yang bisa digunakan untuk mengkustomisasi tampilan. Stylenya di sini secara default saat saya belum mengubah tampilannya sama sekali, modenya sudah dark theme. Tentu bisa kita nonaktifkan dengan checklist ini, maka nanti aplikasi-aplikasi yang settingan dark theme akan berubah. Lalu untuk widget juga bisa kita ganti, icon juga bisa kita ubah karena di sini sudah ada beberapa pilihan icon yang tersedia. Nah, di sini proses agak lama karena mengubah sistem secara keseluruhan. Icon, Adwaita atau Papyrus, ya kalau dibilang estetika mungkin Papyrus lebih estetis gitu. Kursor ini bridge yang biasa ada di KDE. Kalau Anda tidak suka dengan kursor agak besar, bisa mengganti dengan kursor Adwaita. Lalu untuk desktop di sini hanya ada pilihan-pilihan standar, mounted volume mau ditampilkan atau tidak di desktop. Kemudian pengaturan font. Lalu Raven ini untuk kalender. Windows ini jika ingin window baru tampil di tengah bisa checklist bagian ini. Lalu yang biasanya dikustomisasi dari tampilan agar mungkin lebih minimalis, kita bisa mengatur bottom panelnya supaya posisinya ada di kiri atau di bawah atau di kanan, di atas, terserah. Kemudian mau dibuat transparan, ada efek shadownya atau tidak, ini shadownya hilang. Kemudian modenya docking atau tidak, jika docking jadi minimalis seperti ini. Jadi saat sudah diubah tampilannya seperti ini sudah menjadi satu tampilan yang sangat berbeda. Tinggal ganti wallpapernya saja dengan cara klik kanan, change background. Ya, set background and lock screen, maka tampilan Linux ini sudah jauh berbeda daripada sebelum dilakukan customisasi. Jadi ini adalah baji desktop setting, setting untuk tampilan standarnya. Lalu kita kembali ke menu yang ada di sini. Tadi sudah sampai baji desktop setting. Kemudian untuk sistem setting ini tipikal Linux kebanyakan. Kemudian sound and video, di sini untungnya Solus sudah menyertakan rhythm box untuk memutar musik, dan GNOME MPV untuk memutar video sudah saya coba. GNOME MPV nya bisa memutar format MP4 video tanpa kita harus mendownload kodek tambahannya. Kemudian untuk Office, di sini sudah ada LibreOffice seperti yang tadi saya jelaskan, sudah saya coba. LibreOffice nya memang bukan yang paling baru, bukan LibreOffice 7 seperti yang ada di Ubuntu. Di sini LibreOffice nya masih LibreOffice 6.3 kalau bukan 6.4, masih belum terbaru memang, tapi tentu saja ini sudah cukup untuk everyday computing, pengguna rumahan yang membutuhkan LibreOffice tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba cek Libre-nya, ternyata versi 6.3.4 ya, jadi bukan yang terbaru. Meskipun kalau saya pribadi saya lebih suka WPS ya, jadi tinggal menginstal WPS saja. Kemudian di sini untuk Office sudah, untuk internet sudah ada Firefox. Firefox yang ada versi 72, sementara Firefox yang terbaru saat ini versi 82. Terlihat agak jauh selisihnya 10 versi, tetapi itu karena Firefox memang pengembangannya cepat. Kemudian Thunderbird untuk membaca dan menulis email sudah tersedia. Untuk grafik di sini hanya ada dokumen viewer, LibreOffice Draw untuk menggambar, dan foto untuk mengorganize foto. Lalu di aksesoris, text editor yang ada di sini adalah text editor bawaan dari yang biasa dimiliki oleh GNOME. Jadi ini standar. Lalu manakala kita membandingkan Solus dengan distribusi-distribusi Linux mayor lain seperti keluarga Debian atau keluarga Red Hat, yang membedakan Solus adalah dia distribusi Linux yang independen, jadi tidak berbasis pada Linux apapun.
Maka di sini untuk package manajemennya agak berbeda. Untuk menambahkan aplikasi baru, paling tidak ada dua cara yang saya temukan di sini. Yang pertama dengan menggunakan software center bawaannya, dan di sini bagusnya software center yang disediakan oleh Solus tersusun rapi dengan kategorisasi yang bagus, dimana kita bisa memilih apa yang mau kita install. Misalnya desktop software and theming bisa kita pilih di sini. Gaming, karena Solus juga dimarketingkan untuk gaming juga tersedia. Untuk coding, untuk programmer di sini banyak yang bisa kita lakukan. Office software juga di sini ada banyak. Ketika saya mengetes Solus ini tanpa koneksi internet, software center ini sudah bisa meload daftar aplikasinya, meskipun kalau diklik tentu saja proses instalasi ini butuh koneksi internet. Tapi itu suatu hal yang bagus karena kebanyakan Linux, malah Linux umumnya, untuk memuat daftar software yang ada butuh koneksi internet terlebih dahulu. Tapi di sini saya mendapati Solus sudah bisa menampilkan data semua ini tanpa kita harus connect ke internet sebelumnya. Itu luar biasa. Ukurannya 1,7 GB, tapi fokus detailnya untuk memudahkan pengguna sehari-harinya sangat bagus. Jadi ini cara pertama untuk menambahkan software baru dengan menggunakan software center. Cara yang kedua tentu saja the power of Linux ada di terminal. Di sini tidak ada sudo apt install, tidak ada yum install, sudo dnf atau yang lain. Di sini yang digunakan adalah sudo eo pkg, kemudian install nama softwarenya. Nah, misalnya VLC, masukkan password. Nah, di sini akan ada pilihan dependensinya apa yang perlu digunakan. Atau misalnya saya coba install aplikasi yang lain, sudo pkg eo pkg install Inkscape misalnya. Nah, di sini ada force installation, butuh dependensi yang lain yang harus ditambahkan, tapi di sini Inkscape ada. Dan jika kita pencet yes gini, kita ketikkan yes, maka nanti semuanya ikut terinstall. Meskipun rasanya total package yang diinstal di sini jauh melebihi yang seharusnya terinstall. Tapi mungkin untuk menginstal yang satu persatu seperti ini kita bisa pakai software manajernya saja. Oke. Mungkin itu untuk menambahkan aplikasi baru. Kemudian secara kustomisasi, karena ini basisnya Baji yang berdiri di atas GNOME, tentu saja Anda bisa melakukan lebih dari apa yang bisa saya lakukan di sini. Ini hanyalah pengaturan transparansi dan lokasi saja, serta pengaturan icon. Icon tentu saja bisa Anda dapatkan secara gratis dan bisa dikustomisasi sedemikian rupa. Lalu kelebihan Linux ini apa? Yang pertama, Anda bisa mengatakan bahwa menggunakan Linux ini berarti Anda menganut aliran yang anti mainstream. Jadi kalau misalnya sudah bosan dengan keluarga Debian, Ubuntu, atau keluarga Red Hat, Anda bisa tampil beda menggunakan Linux ini. Kemudian dari sisi pengetesan, saya mendownload versi Solus yang menggunakan Baji karena flagshipnya mereka menggunakan basis Baji. Di sini proses yang ada terasa cepat, responnya untuk menu terasa cepat. Itu sisi positifnya. Kemudian kalau sisi negatifnya, saya bukan penggemar GNOME 100%, jadi saya merasa agak kurang nyaman manakala ketika kursor ditaruh di pojok kanan atas ini tidak bisa diklik untuk keluar dari aplikasi. Kursor harus ditempatkan pas di posisi area close ini. Itu masalah personal taste saja dari saya. Kemudian yang barusan kita temukan juga pada saat menjalankan terminal untuk menginstal sesuatu dengan perintah sudo eo pkg sesuatu, nama aplikasinya, ternyata rekomendasi yang ada ya sangat banyak. Mungkin ini hanya pertama kali install saja, jadi saat nanti ini sudah terinstall duluan, maka yang terinstall adalah aplikasi yang kita maksudkan.
Tapi ya itu bukan masalah besar sebenarnya selama Anda punya koneksi internet. Toh ukuran awal dari Solus 4.1 yang terbaru ini juga relatif kecil, 1,7 GB. Tentu beda dengan Ubuntu yang jauh lebih besar. Jadi ketika awal-awal mendownload library tambahan atau aplikasi tambahan seperti ini sebenarnya wajar. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Solus 4.1. Apakah Linux ini cocok untuk Anda jika Anda pengguna biasa ingin tampil beda, atau Anda seorang programmer ingin tampil beda dengan Linux yang tidak dipakai oleh banyak orang meskipun secara popularitas ada di peringkat 9, mungkin Solus layak Anda coba. Oke, silahkan tinggalkan komentar. Mungkin Anda seorang pengguna Solus atau ingin membandingkan Solus ini dengan sistem operasi Linux yang lain, silahkan tinggalkan saja komentarnya. Terima kasih atas perhatian diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.